Halo, selamat malam teman-teman PMI. Kita berjumpa lagi. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman PMI sehat dan lancar selalu. Malam ini kita ketemu kembali di acara Ngopi, Ngobrol Pintar, Interaktif, dan Spontan dari KJRI Hongkong Live, lantai 10 di Causeway Bay. Nah, saya Wendy Budira Harjo, Konsul Protokol Konsuler KJRI Hongkong, akan menemani di acara Ngopi pada episode kali ini, yaitu episode ke-9. Tidak terasa sudah banyak episode dari Ngopi, dan semoga nanti akan ada episode berikutnya yang lebih menarik. Sebelumnya saya juga mengundang nih teman-teman PMI di Hong Kong, mungkin juga di Macau dan tempat lain yang menonton, untuk selalu ikuti ya, like, follow akun-akun medsos dari KJRI Hong Kong. Kita ada Facebook, kita ada Twitter, kita ada YouTube, dan juga ada Instagram. Nah, kali ini tema daripada Ngopi menarik, nanti terkait dengan kehidupan teman-teman PMI. Saya rasa mungkin tidak hanya teman-teman PMI semua ya, tapi juga semua segmen. Namun sebelum itu, persiapkan pertanyaan yang menarik, pertanyaan yang berat mungkin yang ingin ditanyakan, dan kirimkan ke nomor WhatsApp nomor WhatsApp-nya bisa ditampilkan. Nah, itu dia, 94001506. Saya ulangi lagi, 94001506. Sampaikan semua pertanyaan menarik, dan nanti pertanyaan akan kita undi untuk tidak kalah mendapat hadiah dari secara undian dari Bank BNI sebesar 500 Hong Kong dollar untuk masing-masing. Nah, siapa sih kira-kira yang sebelumnya nih, yang udah pernah nanya nih di episode sebelumnya menang? Ada 2 yang beruntung, penanya terpilih, pemenang undian tabungan BNI sebesar 500 Hong Kong dollar masing-masing. Ada 1, ada Ibu Wagiyanti, dan yang kedua Ibu Liana. Selamat Ibu Wagiyanti dan Ibu Liana, semoga bermanfaat dan bisa berlibur nih dengan 500 Hong Kong dollar masing-masing. Nah, teman-teman PMI yang lain juga jangan mau ketinggalan. Siapkan pertanyaan yang menarik, yang keren, ya berat ringan terserah pertanyaan siapa, kirim ke nomor 94001506. Nah, oke, mungkin teman-teman PMI udah gak sabar nih, seperti apa sih Ngopi sekarang ini episode 9. Episodenya adalah menarik tentang jerat utang pekerja migran. Dan untuk membahas ini kita sudah kedatangan 2 narasumber yang cukup mumpuni, yang sudah lama di bidangnya dan sudah hadir di studio kita. Mungkin saya bisa mengundang ada Ibu Media Putri. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu Pritya Pravina. Selamat malam. Keduanya dari Enrich Hong Kong ya Bu ya. Ya. Nah, mungkin kalau boleh saya ingin invite Ibu Pritya Pravina untuk memperkenalkan diri Bu. Baik Pak. Dari Enrich, Ibu bidangnya apa? Karena keduanya dari Enrich nih, jadi mungkin Ibu ada bidang yang berbeda dari Ibu Media. Ya, baik, terima kasih Pak. Terima kasih KJRI untuk kesempatannya hadir di acara Ngopi Instan malam ini ya. Nama saya Pritya. Saya di Hong Kong sudah hampir 7 tahun. Saya di sini kerja di sektor perbankan. Nah, kira-kira 5 tahun yang lalu saya kenal dengan Enrich Hong Kong, yaitu organisasi nirlaba, organisasi non-profit yang terdaftar di Hong Kong dan bergerak di bidang pendidikan keuangan untuk para pekerja migran. Kemudian saya melihat bahwa ini adalah satu area yang saya bisa kontribusi. Jadi saya mulai bekerja dengan sukarela di Enrich Hong Kong ini sebagai tenaga pengajar sampai sekarang. Iya, waduh menarik sekali Bu. Ibu Pritya, mungkin kalau Ibu Media Putri. Oke, selamat malam kembali. Ya, kebetulan saya juga sudah cukup lama di Hong Kong, sudah 20 tahun. Saya aslinya ibu rumah tangga. Nah, kemudian Ibu rumah tangga ya. Rumah tangga. Nah, kemudian tapi saya juga aktif di pengajian ibu-ibu Dharma Wanita. Kemudian saya juga jadi pengurus di salah satu yayasan sosial keagamaan. Dan terakhir saya join dengan Enrich ini sebagai staf pengajar. Selain kita memberikan pelatihan workshop, kita juga memberikan konseling keuangan pada mereka yang punya masalah dengan keuangan dan hutang. Terima kasih Ibu Media Putri, Bu Pritya sudah datang nih jauh-jauh dari Enrich Hong Kong ke studio kita Bu.
untuk live nih dengan teman-teman PMI nih. Mungkin juga nggak sabar Bu untuk dialog nanti mungkin lewat WhatsApp yang dikirim. Ya teman-teman PMI, mungkin tidak perlu lama-lama kita berkenalan ya Bu ya. Jadi karena isunya menarik nih, masalahnya tentang jerat utang pekerja migran. Kalau bicara utang Bu Media, Bu Pritia, kalau orang zaman dulu saya pernah dibilang utang itu sesuatu yang sedapat mungkin, semaksimal mungkin dihindari. Iya benar. Betul, kalau orang zaman dulu Bu ya, saya pernah dikasih seperti itu Bu, dengan luhur, dengan orang tua, kakek nenek juga seperti itu. Tapi kalau kita tanyakan kepada seorang pebisnis, seorang yang punya usahawan, entrepreneur lah, itu malah sesuatu yang produktif, yang katanya justru malah menguntungkan dan bisa menambah lah kesejahteraan asal dikelola dengan baik. Nah, ini sekarang bagaimana nih Bu? Di Hong Kong kan banyak nih ya lembaga-lembaga pemberi pinjaman, entah itu perbankan, entah itu yang bukan non perbankan. Dan di sini pun banyak pekerja migran, baik itu pekerja migran Indonesia atau juga pekerja migran negara lain. Nah, segmen ini nih kalau di mata mereka mungkin menarik ya, menjadi suatu pasar untuk usaha utang seperti ini. Nah, mungkin ada tips apa Bu ini Bu, yang bagaimana mereka bisa mengelola utangnya, atau apakah harus berhutang karena mereka di sini bekerja kan Bu ya, pada dasarnya dengan masa kerja yang hanya 2 tahun. Kalau misal ternyata dapat majikan yang baik dan kemudian betah, diperpanjang dan seterusnya. Tapi sekali lagi mereka sih pada dasarnya bekerja dengan pendapatan atau upah yang sudah ditentukan oleh pemerintah Hong Kong ya. Lalu mungkin saya bisa mulai dari Ibu Pritia mungkin. Terima kasih Pak. Ya, jadi betul sekali ya, nggak zaman dulu aja, zaman sekarang juga sih kalau kita ngomong utang sebaiknya dihindari. Apalagi kalau kita lihat di Hong Kong ini kan seperti tadi Bapak bilang, pekerja migran di sini kontrak kerjanya bersifat sementara dan gajinya juga relatif minim seperti itu ya. Jadi dari sisi pemberi pinjaman juga mereka tidak bisa meminjam dari bank, jadi kebanyakan meminjam dari lembaga pemberi pinjaman atau yang disebut money lenders. Nah, dari money lenders ini tentunya bunga yang dikenakan juga sangat tinggi sekali karena mereka adalah mungkin segmen konsumen yang dianggap berisiko tinggi. Mungkin sebelum masuk ke tips, Bu Media sudah mempersiapkan sedikit fakta. Wah, udah disiapin nih bonekanya tipsnya. Jadi kita mau sharing tentang fakta kondisi pekerja migran di Hong Kong dulu nih ya. Mungkin disiapkan slide nomor 1 dulu Pak. Ya, ini dia fakta tentang pekerja migran di Hong Kong. Jadi kebetulan ada 390.000 nih pekerja migran kita di Hong Kong, baik dari Indonesia, mayoritas, dan Filipina ya. Iya betul. Nah, 1 dari 2 pekerja migran itu sudah berhutang untuk membayar biaya rekrutmen. Jadi kadang-kadang biaya rekrutmen itu ada mereka overcharging ya. Jadi sehingga dan mereka juga harus adakan potongan selama mungkin sampai 6 bulan untuk potongan. Nah, itu kadang-kadang mereka sudah mulai berhutang di situ, sudah digiring oleh agen untuk mulai berhutang ke perusahaan-perusahaan pemberi pinjaman. Nah, kemudian fakta yang kedua nih yang cukup menarik adalah 6-7% dari pekerja migran ini yang sudah pulang baik itu ke Indonesia atau ke Filipina, itu mereka setelah 2-3 tahun di Indonesia atau di negaranya di Filipina balik lagi ke Hong Kong. Kenapa balik? Itu karena mereka ternyata uangnya sudah habis. Artinya apa? Artinya selama mereka bekerja di Hong Kong itu tidak mempersiapkan ilmu untuk berbisnis atau tidak mempersiapkan uang tabungannya, ya, sehingga mereka harus balik lagi untuk mencari uang kembali. Nah, kemudian 18% pekerja migran itu tidak mempunyai rekening. Karena itu tadi, karena mungkin tidak ada uang yang rekening uang di Hong Kong, karena mungkin mereka tidak punya tabungan untuk disimpan, atau juga karena mereka tidak memiliki dokumen yang cukup. Itu mungkin nanti hubungannya dengan penggalian paspor mungkin nanti ya, Mbak Pritia ya. Ya, itu yang menarik juga. Kemudian yang terakhir itu 80% pekerja migran itu punya hutang. Jadi di awal tadi karena mereka sudah punya hutang di awal, berkembang, ternyata bikin hutang itu gampang di Hong Kong, akhirnya gampang terjerat hutang. Itu fakta yang kurang lebih yang kita temukan dari hasil survei, Pak Wendy. Nah, sekarang ke Bu Pritia nih. Kan ada apa Bu yang menarik dari Enrich Bu untuk untuk masalah-masalah tadi seperti itu Bu, untuk mengantisipasi atau sebagai tips lah, karena kan tadi
dari Bu Media sampaikan cukup besar juga nih yang PMI kita, teman-teman PMI yang berhutang 83%. Betul. Tidak semuanya pun juga istilah bank itu bankable atau yang pasti akan lancar terbayar gitu. Pasti ada kasus yang berhenti dibayar atau gagal bayar. Iya, iya. Jadi memang Enrich setelah melakukan survei itu melihat 83% dari pekerja migran itu kan punya hutang. Berarti hutang ini adalah suatu masalah yang cukup serius ini. Karena selama pekerja migran berhutang, mereka tidak bisa menabung, apalagi berinvestasi. Padahal tujuan mereka datang ke Hong Kong awal mulanya itu kan untuk mencari penghasilan yang lebih daripada di Indonesia, supaya mereka bisa mencapai tujuan baik diri mereka sendiri maupun untuk menunjang keluarganya. Ya, jadi memang ini fokus sekali untuk kita di Enrich, dan mungkin bisa bantu ditampilkan. Kita juga ada slide yang menunjukkan beberapa tips-tips untuk mencegah terjerat hutang. Terjerat hutang. Ya, oke. Nah, ini nomor 1 ya Pak ya. Iya. Jadi nomor 1 adalah jangan mudah berhutang. Oke. Jadi tentunya karena di Hong Kong ini banyak sekali perusahaan pemberi pinjaman, dan sekali lagi saya tekankan di sini perusahaan pemberi pinjaman tidak sama dengan bank ya Pak. Jadi kita hari ini topiknya adalah perusahaan pemberi pinjaman, karena memang kebanyakan PMI itu akan kalaupun mereka berhutang itu dari perusahaan pemberi pinjaman, bukan dari bank, karena berbeda perizinannya ya. Nah, karena banyak sekali pilihan atau tawaran-tawaran, maka adalah sangat penting untuk pertama sebelum kita mengambil hutang, kita pikir dulu mengapa kita perlu berhutang. Apakah ini untuk memenuhi suatu kebutuhan yang sangat urgent sehingga tidak bisa ditunda lagi, harus mendapat uang sejumlah itu sekarang juga, atau untuk sesuatu yang sifatnya hanya keinginan, apalagi untuk konsumsi gitu ya. Nah, kalau untuk konsumsi dan keinginan sebaiknya tidak, sama sekali tidak berhutang. Kalau memang untuk kebutuhan, baiklah kita tinjau kembali apakah kebutuhannya ini sangat urgent sehingga harus dipenuhi sekarang juga. Karena kalau tidak, yang kita sarankan tentunya adalah di Enrich, marilah kita menabung gitu. Jadi kita dengan menentukan tujuan kita, ya, dengan mengatur pengeluaran kita setiap bulan dari gaji berapapun jumlahnya, kita akan bisa menyisihkan uang untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kalau nanti menyisihkan tadi tuh Bu, sepertinya nanti bisa dikupas lebih dalam tuh karena untuk membantu teman-teman PMI dalam mengelola. Iya, kita punya rumus nanti Pak. Ada rumus. Iya. Kalau boleh Bu, saya ingin ke Bu Media juga. Tadi Bu Pritia sampaikan kalau boleh meloncat nih ya tadi, karena hal kok kayaknya menarik nih. Belum sempat Ibu Pritia jelaskan tadi. Yang tadi saya lihat di nomor 3 tadi ada komunikasi dengan majikan. Nomor 2. Gitu. Nomor 2 ya tadi nomor 2. Ya. Nah, mungkin dari pengalaman Ya, Ibu benar. Media nih yang sepertinya sudah lama di Hong Kong ini kan. Iya, jadi komunikasikan. Jadi kalau misal tadi kata Bu Pritia ngomong gini, kalau misalnya sudah memutuskan bahwa ternyata memang butuh untuk berhutang gitu ya. Nah, karena kebutuhannya, jadi kita komunikasikan dulu dengan majikan. Karena apa? Karena majikan itu adalah orang yang terdekat dengan kita pada saat ini di Hong Kong. Karena kita berada tinggal di rumah mereka. Nah, kemudian kalaupun kita berhutang, kita kan butuh dengan kontrak kerja, di mana dalam kontrak kerja itu ada yang namanya nama majikan, kemudian alamat dan nomor teleponnya. Jadi kita komunikasikan dulu, siapa tahu pertama majikan punya jalan keluar dari solusi keuangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun nanti harus berhutang, majikan sudah tahu bahwa data, alamat dan nomor teleponnya akan dipakai dalam kontrak kerja tersebut, akan digunakan sebagai informasi dalam berhutang. Nah, ini jadi, privacy nih Bu. privacy Pak. Jadi makanya nanti bisa kalaupun nanti mereka berhutang, jadi mereka sudah tahu, majikan sudah tahu, jadi menghindari konflik antara si PMI dengan majikan tersebut gitu. Itu kurang lebih Pak Wendy ya. Nah, berarti kalau gitu ilmu komunikasi nih Bu, ilmu komunikasi teman-teman PMI nih yang mungkin bisa didaya gunakan atau bisa ditingkatkan nih. Nah, hal yang sesuatu yang mungkin Enrich bisa ada program atau apa untuk bisa menjadi alternatif nih teman-teman. Karena bagaimanapun juga Bu, kami juga di KJRI ini juga terkadang menerima aduan juga Bu, aduan banyak, bukan terkadang ya, banyak aduan-aduan ketenaga kerjaan yang kalau kita perhatikan Bu, pengalaman
kami ini, itu salah satu penyebabnya juga adalah komunikasi. Karena komunikasi kan ada yang nama dalam hal ini ya, satu sudah pasti hambatan bahasa nih Bu. Iya, benar. Ya kan? Tidak semua teman-teman PMI kita yang datang ke Hong Kong ini dulunya pernah pengalaman kerja di negara penempatan yang lain, entah itu di Timur Tengah atau mungkin di Taiwan gitu loh, sehingga ilmu bahasa setempat kanton mungkin baru belajar pas saat di sini gitu loh. Ya ada juga yang sudah bisa, ada bahkan ada juga yang bisa berbahasa Inggris, tapi ada juga yang tidak sedikit juga ya, banyak juga yang belum ada Bu, belum bisa. Nah ini sesuatu yang karena kan hutang itu bisa terjadi ke siapa saja ya Bu ya, teman-teman baik yang mereka bisa berbahasa setempat atau tidak. Ini mungkin sesuatu yang perlu ada tips nih mungkin dari Ernest bisa sampaikan. Mungkin kalau Bu Pritya bisa sampaikan apa yang tadi saya baca Bu, kalau tidak saya lihat tadi di slide Ibu Pritya menarik tuh, ada saksi versus penjamin. Iya. Atau mungkin Ibu mau jelaskan dulu yang sebelumnya nomor 3 itu. Dulu, ya. Ya, mungkin nomor 3 dulu ya Pak. Ya, boleh Bu. Ya, maaf balik ke slide sebelumnya ya Pak. Ya, jadi meminjam nomor 3 tadi ya, meminjam sebaiknya adalah ke perusahaan resmi dan cek tingkat bunganya. Apa yang dimaksud di sini? Perusahaan adalah, resmi ya Bu ya, artinya yang berizin. Ya, betul. Jadi sekali lagi ya Pak, kita di Enrich tidak menyarankan teman-teman untuk berhutang, ya kan? Cuman kembali lagi tadi, kalau sampai terpaksa berhutang, maka pergilah ke perusahaan yang resmi. Apa itu? Perusahaan yang memiliki license. Karena di Hong Kong ini sebenarnya pinjam meminjam diatur dengan undang-undang. Betul, ordinance-nya ada ya Bu. Betul, Money Lending Ordinance. Dan di situ juga perusahaan pemberi pinjaman itu memiliki nomor registrasi yang harus diperbaharui tiap tahun. Jadi tentunya perusahaan tersebut diatur dengan suatu code of conduct gitu. Jadi dia harus kode etik maksudnya. Kode etik. Dan kalau dia tidak memenuhi atau tidak berlaku sesuai dengan itu, maka izinnya bisa dicabut. Ya, jadi oleh karena itu sebaiknya kalau pergi mau meminjam, pergi ke perusahaan yang resmi. Nah, dan janganlah menggunakan perantara ataupun orang-orang lain gitu. Jadi kalau memang mau langsung ke pusatnya, dan di situ juga teman-teman bisa bertanya dengan jelas sebelum mengambil pinjaman. Karena kan kalau kita mau pinjam uang, kita mesti tahu bunganya ini berapa, ya kan? Saya bisa tidak membayar cicilan dan bunganya, karena hutang itu adalah kewajiban dan kewajiban harus dibayar, ya kan? Kemudian yang ketiga, kalaupun saya sudah menandatangani perjanjian pinjaman, apakah saya akan mendapat salinan dari perjanjian pinjaman itu? Kalau memang sampai saya terlambat membayar cicilan atau saya tidak bisa membayar karena misalnya pergi ke Indonesia atau sakit atau tidak libur dan lain sebagainya, apa konsekuensinya? Apakah itu akan membuat saya kena denda, penalti, atau apa gitu kan? Jadi kembali sebelum kita tanda tangan kontrak apapun, kita harus pastikan kita paham betul isi kontraknya itu, dan kalau tidak jelas kita harus bertanya. Tadi Bu bilang bunga dari perusahaan resmi tadi ya. Kira-kira berapa sih Bu bunga yang diperbolehkan itu besarannya? Karena kan tadi Bu sampaikan tadi ada namanya ordinance yang mengatur tentang perusahaan pemberi pinjaman atau usaha pinjam meminjam uang ini. Apakah itu diatur Bu bunganya, Bu, bunga besarannya minimalnya? Iya, betul banget Pak. Jadi memang bunga itu diatur. Jadi suku bunga pertama-tama dalam perjanjian itu harus tercantum suku bunganya dalam persentase per tahun. Dalam kontrak utang itu ya Bu ya. Betul. Nah, jumlahnya itu bisa mencapai 48% per tahun. Itu adalah untuk perjanjian yang 48% per tahun. Tinggi ya. Itu yang paling maksimal. Itu itu adalah yang normal untuk kategori ini. Dan kalau memang ternyata dilihat bahwa PMI atau peminjam ini berisiko tinggi karena mungkin dia sudah punya banyak pinjaman di tempat lain atau ada rekam jejak yang kurang baik, pernah menunggak atau apa, dia bisa terkena sampai 60% per tahun. Ya.
Berarti ini kan tinggi sekali ya, Betul, karena Bu. ilustrasinya berarti kalau Kalau ada contoh ilustrasi mungkin Bu. misalnya pinjam 10.000 Hong Kong dollar, bunga 48% per tahun, berarti bunganya saja itu sudah 4.800. Belum termasuk pokoknya harus dilunasin juga kan. Jadi akhirnya untuk pinjam 10.000 bayarnya 14.800 per tahun. Cukup besar juga itu kalau dibagi lagi Itu tinggi per sekali. bulannya Itu gitu ya. tinggi sekali ya. Jadi memang kenyataan yang pahitnya di sini adalah walaupun meminjam itu sangat mudah ya, jadi persyaratannya sepertinya ringan, di mana-mana banyak yang memberikan, tapi ya justru karena kemudahan itu tidak ada agunan, tidak ada Betul. barang yang dijaminkan, bunganya menjadi sangat tinggi karena risikonya juga tinggi. Iya. Nah, sekarang ke Bu Media nih, Mbak Iya, Nina. Pak. Tadi juga yang belum nih, yang penasaran juga nih, yang terakhir tadi Bu, tipsnya atau yang keempat ya mungkin Yang ya. keempat, iya. Karena tadi, karena kalau misalnya pasti ada saksi dong Bu ya. Tadi yang kalau menyambung tadi disampaikan Bu Pritya, ketika ke perusahaan resmi menandatangani kontrak, tentunya pasti ada apakah ada saksi gitu. ya, Karena tadi Bu benar. Pritya sampaikan hindari perantara. Nah, mungkin ada orang yang masih rancu antara perantara atau saksi, apakah orang yang sama atau orang yang berbeda. Nah, ini biasanya seperti apa Bu? Kalau dalam secara, kalau Ibu bisa sampaikan secara ya garis besar ya teknisnya proses utang ini nih. Oke, jadi gini, kebanyakan teman-teman di sini itu punya masalah tuh dengan saksi yang seakan-akan dia jadi saksi, tapi seakan-akan tugasnya sebagai penjamin. Nah, penjamin dengan saksi ini berbeda, Pak. Betul. Jadi saksi itu adalah dia menyaksikan terjadinya akad dari pinjam meminjam, sedangkan penjamin adalah dia punya konsekuensi membayar kalau nanti orang yang meminjam uang, teman yang meminjam uang itu tidak mampu membayar. Nah, kebanyakan teman-teman di sini mereka menjadi saksi, tapi tugasnya begitu temannya tidak mampu membayar atau temannya kabur, gagal bayar, dia harus membayar. Nah, kami anjurkan kepada teman-teman semua, kalau misalnya tiba-tiba Anda, teman-teman PM itu ditelepon oleh pihak peminjam bahwa ini kamu, teman kamu yang minjam dulu tuh tiba-tiba udah nggak bayar nih, kamu harus bayar. Nah, kami anjurkan kepada teman-teman adalah lihat dulu, minta ke mereka mana kontrak yang menyatakan bahwa saya punya kewajiban untuk membayar. Betul. Ya. Nah, kalau misalnya benar ada, wah di sana saya tanda tangan. Saya tanda tangan ya. Kalau cuma ada sekedar nama tidak perlu, tapi kalau saya sudah tanda tangan, sampai tanda tangan berarti suatu kita punya dokumen, kewajiban ya. Tapi kita harus juga tanya ke mereka seberapa jauh si A ini tidak membayar, mana buktinya. Jadi kita harus diinvestigasi. Nah, kebanyakan teman-teman ini udah ketakutan duluan. Ketakutannya seperti apa Bu? Ketakutan diteror bahwa dia harus membayar. Jadi dia udah takut, sementara mungkin dia punya pinjaman lain, sehingga dia meminjam lagi uang kepada perusahaan peminjam yang lain, sehingga dia punya dua hutang dan dia punya kewajiban membayar punya temannya lagi, dia punya 3 hutang. Akhirnya itulah yang buat mereka itu terlilit dengan hutang. Gali lubang tutup lubang. Gitu. Padahal sebetulnya sejatinya belum tentu karena saksi. Mereka ini kok jadi kayak penjamin. Betul, gitu, jadi saksi rasa penjamin ini atau jadi sebenarnya dia saksi tapi kan ikut membayar jadinya. Gimana rasanya bagi kita nggak dapat uangnya, tapi kita punya kewajiban bayar selama setahun. Betul. Apalagi kalau jumlahnya sampai lebih dari setengah dari gaji gitu. Dan apalagi kalau memang secara ketentuan atau dokumen apapun tidak ada yang menyatakan bahwa si saksi ini yang bersangkutan ini untuk membayar kalau misalnya menggantikan membayar kalau misalnya yang debitur sesungguhnya itu gagal bayar katakanlah gitu. Tapi kalau boleh tambahin sedikit ya Pak ya. Jadi kalau dari pengalaman kami di Enrich, dari teman-teman yang datang untuk konseling, hampir semuanya itu bilang mereka saat mengambil pinjaman ada saksi, atau saat mereka datang ke perusahaan pemberi pinjaman mereka diminta menjadi saksi untuk temannya. Tapi sebetulnya dari semua kasus ini tidak ada yang sungguh-sungguh saksi. Jadi hampir semuanya itu adalah penjamin sebenarnya. Jadi makanya tadi bilang saksi rasa penjamin. Saksi rasa penjamin. Jadi berarti harus jelas dulu nih di depan ini di awal nih antara si calon peminjam dengan temannya atau kenalannya yang ingin dimintai tolong lah gitu untuk ikut menyaksikan tapi malah jadi terbawa sebagai penjamin dong. Nah, jadi mumpung kita lagi di sini, kita ngomong dengan teman-teman PMI. Jadi kalau teman-teman ada yang
diminta gitu untuk ikut ke perusahaan pemberi pinjaman untuk di situ nanti menjadi saksi, waspada ya, karena yang disebut saksi itu bisa jadi nanti kalian akan diminta untuk sebenarnya menanggung kewajiban sebagai penjamin. Kalau memang sampai ada kejadian seperti itu diminta, tanyakan dengan jelas apa kewajiban saya dengan ikut berperan dalam kontrak ini gitu. Ya, harus kan? Kritis lah ya. Betul. Dan untuk teman-teman yang mau mengambil pinjaman juga biasanya kalian akan diminta untuk membawa saksi. Nah, jadi pahamilah bahwa kalau kalian mengajak teman lain, bisa jadi teman kalian itu terseret menjadi penjamin tadi, saksi rasa penjamin tadi gitu kan. Akhirnya jadi terjerat utang. Iya, sedangkan kita kan tentu tidak mau membuat orang lain jadi ikut kena masalah seperti itu ya. Jadi kembali sekali lagi waspada dan kritis, tanya kalau kita tidak paham. Ya. Ini kayaknya makin menarik nih Bu. Sudah ada saksi, saksi rasa penjamin, lalu kemudian bunga yang tinggi, kemudahan juga untuk mengambil hutang, meminjam uang. Nah, kita nanti akan masuk ke lebih dalam lagi Bu. Tapi mungkin kita bisa lihat pertanyaan Bu. Kayaknya teman-teman PMI sudah banyak yang bertanya nih. Kalau dari yang masuk pertanyaan, mungkin sudah ada teman-teman PMI yang mau bertanya. Ini manfaatkan kesempatan nih, malam ini ada dua pakar yang ahli tentang utang yang bisa memberikan nasihat. Nah, ini ada pertanyaan Bu, sudah masuk ini. Assalamualaikum, saya bacakan Bu ya. Boleh, Pak. Assalamualaikum Pak, saya Riswati di Liking. Teman saya tidak sengaja meminjamkan biodatanya tahun 2015 untuk meminjam uang di bank. Terus yang dipinjami tidak bertanggung jawab dan tidak membayar cicilannya. Dan kemudian teman saya yang membayar dan melunasinya atas nama dia. Pertanyaannya, apakah ada hukum untuk membantu teman saya menuntut sang peminjam uang tersebut? Dan yang kedua, terima kasih semua dijawab dan menyimak ya. Ini menarik nih Bu, ini kok bisa ya meminjamkan biodatanya. Nah, kalau melihat tadi penjelasan Bu Pritia ini, apakah saksi atau penjamin ini? Ya, tapi mungkin saya siapa ini kira-kira nih? Saya bisa coba. Ya, boleh. Bu Media mau menambahkan, silakan Bu. Ya, silakan Bu. Jadi tadi kan ditanyakan bahwa pertama-tama ada temannya meminjamkan data diri pribadinya ke teman yang lain untuk mengambil pinjaman. Nah, pertama ini yang bisa kita pelajari dari studi kasus Bu, sambil diminum loh Bu Bu Pritia, Bu Media. Studi kasus mini ya Pak ya, yaitu bahwa data diri kita baiklah kita jaga baik-baik. Jadi jangan kita mudah berikan ke orang lain, apalagi misalnya salinan paspor, salinan itu dokumen penting ID card, ya kan? Walaupun hanya salinan ya, betul. Tapi jangan mudah-mudah diberikan ke orang lain, karena kita tidak tahu itu nanti digunakan untuk apa. Betul. Nah, dalam hal ini bisa digunakan untuk apakah mengambil pinjaman, jadi seakan-akan temannya ini yang mengambil pinjaman atas nama si orang lain gitu kan, atau menjadi saksi rasa penjamin tadi gitu kan. Jadi kembali lagi, kalau sampai ini sudah terlanjur terjadi, pada saat temannya itu menerima telepon atau komunikasi bentuk lain dari perusahaan pemberi pinjaman, menyuruh dia untuk membayar, pertama yang harus dilakukan adalah tanya, mana buktinya, mana perjanjian kontrak yang saya tandatangani yang menyatakan bahwa saya memang sudah komit untuk menanggung kewajiban orang lain itu saat dia tidak bisa membayar. Begitu kan? Nah, kalau dia tidak menanyakan hal itu dan dia kemudian menyanggupi untuk membayar, ini saya juga dengar dari teman yang pengacara gitu ya Pak ya, katanya kontrak itu istilahnya kalau kita sudah menyanggupi maka itu menjadi sah, walaupun misalnya tadinya tidak jelas begitu kan. Jadi menyanggupinya dalam artian dia sudah sampai melaksanakan suatu prestasi gitu ya. Membayar, ya, gitu kan? Sudah melakukan apa yang termaktub di perjanjian itu, dalam hal ini membayar lah. Betul, walaupun mungkin awalnya tidak ada perjanjian itu atau perjanjian tidak jelas atau apapun juga, tapi karena dia sudah menyanggupi untuk membayar dan dia sudah bayarkan, maka ya itu sudah terjadi begitu kan, sudah dianggap oke, kamu mau melakukan, berarti kamu sudah bersedia. Nah, sudah menyepakati. Jadi kalau sudah sampai seperti itu ya istilahnya
tidak bisa Di-rewind. rewind lagi gitu. Dikembalikan ke awal atau dianulir lah gitu. Iya, jadi ya kalau temannya sudah membayar, kemudian dia mau mengejar teman yang awal tadi, akan sulit sekali gitu. Maka pelajarannya dari sini adalah sekali lagi, kalau memang pertama kali dikontak dibilang, oke, kamu adalah penjamin dari orang tersebut, kamu harus bayar karena dia sekarang tidak bisa membayar. Tanyakan mana buktinya bahwa saya menyanggupi, seperti itu. Dan jangan kita menuruti permintaan tersebut sampai kita memang yakin apa hak kewajiban tadi itu. Betul, bukti jelas. Karena yang namanya biodata, Bu, sekarang sudah menjadi sesuatu yang informasi berharga gitu loh. Benar. Dan kalau kita sembarangan ngasih juga teman-teman PMI, ya bisa juga terjerat seperti saksi rasa penjamin atau sampai akhirnya menjadi dia yang berhutang. Iya, betul sekali. Mungkin kita lihat pertanyaan berikutnya, Bu. Kayaknya sih sudah masuk nih kayaknya nih. Nanti kita akan kembali lagi ya, Bu ya, karena ada yang menarik tuh yang terakhir tuh tentang gade paspor. Tapi kita kita lihat nih kalau ada pertanyaan berikutnya yang mungkin sudah masuk dari teman-teman PMI. Ini ada lagi nih satu. Waduh. Selamat malam KJRI Hongkong, saya Ibu Sri Sulastri. Berbicara masalah hutang, tentu kita semua pernah merasakannya. Pertanyaan saya, adakah cara praktis dan efisien sehingga pekerja migran dalam kurung tidak terjerat hutang dengan bunga yang tinggi? Serta adakah komitmen yang tepat dan wajib kita lakukan sebelum transaksi pinjam-meminjam? Mau langsung semuanya, Bu, atau boleh ya saya bacakan semuanya nanti kita nambah. Nah, kedua dari penilaian sistem informasi debitur, wah ini yang menanyakan kayaknya udah paham ini, Bu, tentang dunia utang piutang. Yang dari penilaian sistem informasi debitur atau SID yang bagus, seringkali kita mendapatkan penawaran visa kredit, mungkin kartu kredit mungkin maksudnya ya. Bagaimanakah kita menyikapi penawaran kredit tersebut? Amankah visa kredit tersebut meskipun digunakan di Indonesia? Dan adakah unsur negatif dari visa card yang menjurus ke masalah penipuan? Nah, ini berikutnya ini ditanyakan juga, apakah hutang yang dengan jumlah besar dan tak berbayar dapat diteruskan dalam unsur tindak pidana dan dilaporkan ke kepolisian? Akankah imigrasi ikut serta menindaklanjuti pekerja migran yang memiliki masalah hutang? Dan yang keempat, wah ini diborong nih pertanyaannya nih kayaknya, Bu. Udah ahli nih yang nanya nih. Yang keempat, kira-kira jenis investasi yang bagaimana yang tepat sasaran? Nah, ini mungkin maksudnya ingin supaya utangnya produktif mungkin, Bu. Serta terpercaya untuk target mendatang, mengingat banyaknya penawaran investasi dari berbagai sumber maksudnya. Terima kasih yang luar biasa. Seperti itu, Bu. Ini ada 4 pertanyaan nih, Bu ya. Dapat $500. Harus diundi dulu, Bu. Harus banyak dulu pertanyaannya kalau misalnya mau kesempatan itu. Bu Media bisa. Ya mungkin bisa dimulai dengan mungkin saya tampilkan selagi. Apa ini? Ya, ini, Bu. Ini cara praktis dan efisien sehingga pekerja migran tidak terjerat utang dengan bunga tinggi. Dan apakah ada komitmen yang wajib kita lakukan sebelum transaksi pinjam meminjam? Ini mungkin ada kaitannya juga dengan produktivitas dari hutang. Maksudnya kita berhutang itu selain tadi mendapatkannya praktis ya, kalau misalnya di Hong Kong tadi seperti sama Bu Pritya syaratnya mudah, bunga tapi bunganya tinggi ya, tapi bisa efisien gitu, Bu, bisa efektif mungkin. Itu gimana, Bu? Mungkin ada dari Enrich ada program yang bisa jadi contoh. Kita punya program justru ya, Pak. Jadi pada dasarnya ini mungkin orang lebih cenderung gimana berhutang supaya bunganya nggak tinggi atau apa gitu, supaya nggak. Tapi sebenarnya yang kita ajarkan adalah bagaimana cara kita supaya tidak berhutang. Itu penting, Bu. Itu yang paling dasar. Kalau bisa saya mungkin slide kita yang ketiga ya. Ketiga mungkin. Jadi karena begini, pada dasarnya teman-teman pekerja migran ini kan di Hong Kong ini punya masa ya. Nah, ini dia kita sukses mengelola uang ya. Jadi sukses mengelola uang. Jadi intinya adalah begini. Jangan fokus bagaimana cara saya mau berhutang. Jadi kita harus putar mindset kita bagaimana supaya kita tuh sukses mengelola uang yang kita punya, gaji kita. Betul. Nah, jadi cara yang pertama adalah teman-teman itu begitu sampai ke Hong Kong sudah tahu dulu di Hong Kong ini
akan ngapain? Kan bekerja, tapi Betul. uangnya akan digunakan seperti apa tujuannya? Karena teman-teman ini kan nggak akan lama di Hong Kong, punya Betul. waktu ya Pak ya. 2 tahun dan Ya, 2 bisa tahun di-renew kalau kontrak. ternyata Ya, kalau dia bagus bisa ya. di-renew kembali. Jadi harus ada tujuan yang jelas mengapa dia ke Hong Kong Betul. dan berapa uang yang akan dia kumpulkan sehingga jelas jalan hidupnya jelas ya. Kemudian juga kita langkah yang kedua kita tawarkan adalah kita punya rumus gaji dikurangin tabungan sama dengan pengeluaran. Nah, ini rumus Jadi yang jangan simpel dibalik nih, Bu, nih Pak, ya. jangan dibalik, Iya, jangan betul. gaji dikurangin pengeluaran sama dengan tabungan. Kalau Betul, begitu betul, Bu. karena yang namanya pengeluaran konsumtif tidak akan pernah cukup. Betul. Nah, jadi makanya begitu kita sudah tahu tujuan kita apa, Ya. kita alokasikan uangnya, itu yang akan kita tabung setiap bulannya, sisanya akan kita gunakan sebagai pengeluaran yang untuk di Hong Kong maupun kita kirim ke Indonesia. Betul. Jadi kita sudah jelas tujuannya yang kedua itu. Yang ketiga kita buat anggaran dan pencatatan keuangan kita. Nah, jadi kalau teman-teman bisa melakukan hal seperti ini, nanti mungkin kalau kita di akhir acara mungkin kita akan jelaskan contoh-contohnya nanti ya. Kalau sekarang gambaran ini saja dulu. Jadi kalau teman-teman bisa melakukan hal 3 ini, insya Allah nggak akan berhutang Pak. Amin. Nah, jadi gitu. Jadi intinya adalah jadi jangan fokus bagaimana saya bisa berhutang, tapi fokuslah bagaimana saya bisa menabung. Karena pada dasarnya teman-teman tadi itu berasal dari daerah yang tidak punya uang ataupun kalau bergaji mungkin 500.000 1 juta. Iya. Nah, sekarang tiba-tiba di Hong Kong punya gaji 8,5 juta. Iya, Jadi dari 4.630 minimum wage. Secara logikanya agak tidak masuk akal kalau sudah gajinya makin besar, Iya. kok malah terjerat hutang, Iya. tabungan nggak ada malah minus. Malah, ya. Nah, itu maka Malah pulang kunci tidak sukses, tenang nantinya. kunci sukses 3 ini Pak tadi. Ya, sebentar. Tadi Bu sampaikan tujuan yang dicapai tadi ya, dan sedapat mungkin menghindari hutang. Ya. Iya. Nah, tapi kan ada juga Bu PMI yang teman-teman PMI ini yang punya jiwa usahawan juga. Kecil-kecil tapi lumayan, misalnya di Berbisnis, Indonesia ya. bisnis. Iya, ada mungkin yang mendesak di rumah butuh kebutuhan yang harus segera kemudian berhutang. Tapi ada juga Bu yang ingin menjadi suatu pengusaha kecil-kecilan lah gitu loh. Dan Ibu sampaikan tadi dapat mungkin ini bagaimana Bu? Apakah ada tips Bu untuk itu tadi? Apakah dengan menyisihkan tabungan tadi itu Bu ya? Berarti ya. Oke. Jadi Sedikit-sedikit bisa digunakan Bu ya. kalau untuk bisnis, untuk bisnis pemula kita tawarkan tidak dimulai dengan hutang. Nah, ini menariknya. Nah, kenapa? Karena begitu bisnis itu baru mulai, kita belum tentu apakah bisnis itu akan berhasil atau tidak. Jadi kalau kita sudah mulai dengan hutang dan bisnisnya tidak berhasil, kita akan bingung bagaimana cara melunasi hutang kita. Ya, itu yang pertama. Nah, kalau masalah kemudian tiba-tiba mungkin rumahnya rusak atau tiba-tiba orang tua sakit, kita anjurkan itu adalah dengan cara dana darurat, menyisihkan dana darurat. Ada tips sederhana nggak Bu ini Ada. untuk Coba mungkin mengelola Bu ini? Saya bisa jelaskan tentang dana darurat kita gitu. Iya, boleh. Jadi tadi sebenarnya di slide yang sambungannya yang tadi itu ada ya. Jadi slide keempat. Slide keempat ya. Ya, nah ini tadi lebih kan ini bagus nih Bu. iya, jadi ini kan tadi Ibu Media sudah menjelaskan bahwa pertama kali sebelum kita mulai bekerja di Hong Kong, baiklah kita jelas tujuan apa yang ingin kita capai dengan kita merantau, ya kan? Nah, kalau kita sudah punya tujuan, maka di sini kita akan rinci seperti itu. Pertama tentu adalah dana darurat. Ini ilustrasi nih Bu ya. Ini contoh lah ya. Ini contoh. Jadi dana darurat itu adalah kalau sewaktu-waktu ya ada misalnya rumah bocor atau kena longsor, aduh jangan sampai ya amit-amit. Tapi misalkan kena bencana alam atau ada anggota keluarga yang sakit atau apapun, nah kita tuh baiklah selalu punya payung sebelum hujan, ya kan? Jadi di sini kita menyisihkan dulu dana darurat. Dana darurat ini misalnya, ini contohnya mau kita kumpulkan dalam waktu 2 tahun sejumlah $6.000 per bulannya. Cukup menyisihkan 250. Nah, kemudian tujuan lain apa? Oh, tujuan lain misalnya mau untuk pulang liburan ke Indonesia, mau bawa uang sekian, seperti itu. Lalu, saya mau untuk modal usaha tadi yang Bapak bilang, entrepreneur ya kan. Nanti saya mau kembali ke Indonesia, saya mau bikin usaha kecil-kecilan. Nah, di sini kita juga menyisihkan dari sekarang. Kemudian jangan lupa, ke Hong Kong sebenarnya mau untuk supaya bisa
menyekolahkan anak nanti masuk universitas misalnya, maka itu juga harus dimasukkan ke dalam tabungan. Nah, kalau bisa dilihat di sini, ternyata jumlah uang yang akan ditabung per bulan bisa tercapai karena istilahnya kita mencicil ya, tabungannya kita cicil setiap bulan, kita sejumlah sedikit-sedikit, tapi sudah teratur, terstruktur. Jadi dalam waktu 2 tahun kita akan bisa mencapai tujuan ini semua dengan hanya menyisihkan $1.650 per bulan contohnya. Nah, mungkin ke slide berikutnya. Nah, ini yang tadi ya Bu ya, gaji dikurangi tabungan, rumus tadi. Rumus nih, simple tapi bermanfaat nih Bu kayaknya. Iya, bahwa pertama kali sebelum kita mengeluarkan uang, kita bayar untuk diri kita dulu sendiri di masa depan, yaitu tabungan tadi. Jadi gaji dikurang tabungan, baru sisanya untuk pengeluaran. Nah, tadi sudah dihitung dengan tujuan yang mau dicapai, tabungannya harus 1.650, sisanya 2.980. Nah, 2.980 ini untuk apa? Berarti untuk kehidupan di Hong Kong dan untuk dikirim remittance ke Indonesia, kebutuhan keluarga sehari-hari. Kira-kira ya Bu ya, ilustrasi ini ya. contoh ya, setiap orang nanti jumlahnya lain-lain. Iya, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing tentunya Bu ya. Betul. Tapi yang mau kita sampaikan di sini adalah bahwa ternyata kita bisa mencapai tujuan kita. Dan ini juga di kelas Enrich seringkali saat kita memberi contoh ini, sepertinya peserta itu terbuka matanya gitu. Oh, ternyata kita bisa loh ya mencapai, ternyata sangat tidak kelihatan berat seperti itu. Asal kemauan dan disiplin mungkin Bu ya, yang perlu ya. Konsisten. Iya. Emang apalagi saya mau tambahin satu lagi Pak. Bu. Ya, tadi kan Bapak tanya mengenai bagaimana kalau berhutang untuk usaha. Nah, kan tadi kan tidak disarankan. Iya. Juga tapi yang kalau terpaksa gimana? Ya, enggak. Oh, enggak juga. Yang tidak disarankan juga adalah berhutang untuk investasi. Oh iya, tadi terkait pertanyaan tadi tuh Bu. Nah, itu kan tadi kebetulan ada pertanyaannya. Ada investasi yang menarik. Jadi, bagaimana dan aman. Namanya investasi, sekali lagi itu kan mengandung risiko ya. Jadi bisa untung, bisa rugi. Nah, kalau sesuatu yang kita belum tahu nih hasilnya ada kemungkinan rugi, janganlah kita menggunakan pinjaman, karena pinjaman itu sudah jelas kita harus membayar dan sudah jelas ada bunganya. Nah, ini aja hasil investasinya belum tentu dapat. Jadi sebaiknya kalau mau investasi itu adalah nanti kalau sudah terkumpul tadi tabungan yang direncanakan itu, tapi penggunaannya masih di masa yang akan datang. Nah, ini daripada didiemin aja nih uangnya di rekening bank, kan lama-lama tergerus inflasi, bunga bank juga di tabungan nggak seberapa. Mulailah kita pikir, oh mungkin mau kita taruh di investasi yang aman, apa misalnya obligasi negara atau apa yang bisa melindungi jumlah uang itu dan tidak berisiko tinggi. Karena bagaimanapun juga sumber investasi itu kalau misal dari hutangnya harus tetap dibayar. Sementara investasi itu tadi yang mungkin diharapkan dari yang bersangkutan, dari hasil investasi itu untuk membayar hutang. Yang mana belum tentu juga investasinya itu sesuai dengan harapannya yang. Mungkin tadi belum terjawab Bu, ada yang pertanyaan yang tadi itu bahwa apakah kalau misalnya terkait hutang piutang ini bisa dipidanakan tadi, dilaporkan ke kepolisian. Ini mungkin dan apakah terkait nanti imigrasi. Kalau yang itu tadi nomor 3, nah ini yang sama itu Bu, yang di atas 2 ini terkait apa itu SID. Mungkin Ibu bisa menjelaskan apa itu terkait SID ini. Atau mungkin bisa dimulai dengan yang tadi Bu. Apakah ini bisa dibayar ke kepolisian ini Bu? Jadi pada dasarnya hutang itu sendiri itu adalah perdata, ya. Jadi cuma kalau kita sarankan kepada teman-teman semuanya, kalau misalnya tiba-tiba ada ancaman yang menyangkut ke nyawa, ya, kita bisa sarankan tuh pertama adalah kalau misalnya kita bisa merekod videonya atau pembicaraan kita bisa rekod itu, atau kemudian kalau misalnya kita punya SMS atau WhatsApp yang ancaman, kita bisa screenshot ya sebagai bukti. Tapi dalam bentuk mengancam diri kita, bukan dalam laporan tentang hutang. Jadi itu menyangkut teror dari debt collector ya. Dari debt collector ya. Jadi kalau sampai mengancam jiwa, kita bisa laporkan ke polisi dengan bukti-bukti yang ada. Jadi tapi makanya bukan hutangnya. Bukan masalah hutangnya. Dan saya tambahkan Pak, kadang-kadang ada teman-teman ini tuh
kalau kita konseling ke kita gitu ya ngomong, Bu saya tuh diancam, saya mau dilaporkan ke polisi karena saya nggak bayar, saya mau dilaporkan ke imigrasi. Malah sebaliknya ini. Nah, jadi kita sarankan begini, kita ngomong gini ke mereka. Pertama, kalau misalnya kalian sudah mulai berhutang, ada konsekuensi. Betul. Bahwa nanti kemungkinan hutang itu tidak terbayar. Betul. Nah, atau telat membayar, itu ada kemungkinan akan diteror. Jadi sebelum berhutang pikirkan dulu kondisi itu. Nah, yang kedua kita terangkan bahwa yang nama ancaman-ancaman itu adalah semua tidak ada. Jadi yang KJRI tidak akan membantu mengurusin masalah hutang, kemudian polisi juga imigrasi tidak akan mendeportasi masalah hutang. Itu adalah ancaman dari debt collector agar yang peminjam ini membuka hutang baru supaya dia bisa membayar hutang-hutang berikutnya gitu loh. Jadi makanya kalau sudah diancam gitu diintimidasi. Jadi harus kita itu harus punya mental yang kuat, Pak. Jadi jangan sampai gampang diintimidasi ya. Kalau diintimidasi gitu bisa lapor ke KJRI juga nggak, Pak? Selama ini yang kita terima laporan itu macam-macam, Bu, variasi. Tapi kurang lebih seperti itu juga. Jadi ada unsur menakut-nakuti, ada unsur memaksa, mengintimidasi lah kalau bahasa bagusnya ya, gitu loh, meneror gitu. Macam-macam. Ada yang karena hutang piutang tadi gitu loh. Tapi ini menjadi suatu kekhawatiran memang, Bu, betul. Dan yang namanya hutang piutang itu ya adalah masalah perdata murni, dan itu bukan ranah di kepolisian. Itu tadi mengenai kredit card ya? Ya. Kalau kredit card ya, Bu, tadi ada kredit card itu. Boleh saya coba? Iya, boleh. Karena SID ini setahu saya bukan di Hong Kong ini kayaknya. Iya. Ya memang namanya institusi keuangan itu kan memang kita tidak membicarakan tentang pemberi pinjaman ya sekarang ya. Jadi kalau tadi menyebut sistem informasi debitur itu sebenarnya adalah data dari debitur yang bisa saling dipertukarkan oleh institusi keuangan. Karena di situ adalah fungsinya untuk mengetahui seseorang ini sudah punya pinjaman berapa dan statusnya lancar atau tidak, ya kan? Dan itu adalah sebenarnya fungsinya untuk melindungi kedua belah pihak, baik pemberi pinjaman maupun yang meminjam. Betul. Karena di situ bisa direm. Kalau memang pinjaman sudah melebihi kemampuan, tidak akan ada lagi pihak yang mau memberikan pinjaman. Besar pasak daripada tiang lah ibaratnya. Betul. Ya, nah justru mumpung sebelum saya jawab pertanyaan, justru kelemahannya adalah di Hong Kong ini money lender yang tadi itu tidak semua money lender itu memiliki sistem informasi debitur. Jadi mereka tidak mempertukarkan data. Akibatnya PMI atau pekerja migran lainnya di Hong Kong ini bisa akhirnya meminjam melebihi kemampuan membayar. Dan ini juga ya, mohon maaf kalau menurut saya menjadi peluang penyalahgunaan ya kan, karena dari sisi pemberi pinjaman juga dia ini sepertinya berisiko tinggi karena utangnya sudah banyak atau apa, jadi mereka malah menawarkan untuk memberikan pinjaman untuk melunasi pinjaman yang lain, akhirnya menjadi kurang terkontrol seperti itu. Nah, tapi kalau tadi pertanyaan Ibu mengenai sistem informasi debitur berkaitan kartu kredit, ini saya rasa mungkin Ibu tanya mengenai kartu kredit di Indonesia ya. Jadi kartu kredit itu kan sebenarnya bisa menjadi alat pembayaran. Jadi kalau kita mau beli sesuatu kita tidak bayar dengan tunai, ya kita tidak bayar dengan tunai, kita bayar dengan kartu kredit. Nah, kartu kredit itu dia memberikan tenggang waktu. Jadi misalnya untuk pelunasan ya, Bu ya. Ya, jadi misalnya dalam waktu 25 hari gitu ya, kita akan terima tagihannya, dan kalau kita bayar full, kita bayar lunas, kita tidak akan terkena bunga. Jadi dia sungguh-sungguh hanyalah alat pembayaran. Ya, jadi ini bisa dimanfaatkan untuk keamanan, dalam arti kita tidak usah bawa uang tunai kemana-mana. Nah, cuman sisi lainnya adalah biasanya kalau orang tinggal gesek itu jadi lupa kodaan, Bu. Lupa sudah pengeluarannya sudah berapa karena tidak terasa. Biasanya terus. Iya, apalagi sekarang kan banyak belanja online nih. Apalagi kalau lagi lockdown kan nggak bisa ke toko, akhirnya online, semuanya online. Nah, ini juga bahaya karena tidak terasa sudah pengeluarannya sudah berapa. Akibatnya pada saat tagihannya datang, tidak mampu dibayar. Nah, kalau tidak mampu membayar dan mencicil,
bunga kartu kredit itu sangat tinggi. Bunganya itu kalau nggak salah mungkin 20 sekian persen. ya 20-30% seperti itu. Ada satu denda keterlambatan Iya. dengan denda tidak membayar dengan full ya. Betul. Nah, cicilan itu. Iya. Jadi bunganya sangat Iya. besar sekali. Jadi Iya. makanya justru banyak orang tuh kalau yang punya credit card, kalau dia nggak bisa benar-benar belanja dengan sesuai dengan kebutuhannya atau lebih banyak keinginannya, bisa jadi malah terjerat dengan hutang Nah, kredit card. itu dia. Iya, jadi di sini hutangnya melalui peminjam, ini hutang kredit card gitu. Iya. Ya. Atau yang lebih khawatir lagi untuk membayar hutang kredit card tadi berhutang di Iya. tempat lain, itu yang Jadi hutang. iya, malah Aduh, hutang iya. dibayar hutang gitu loh. Itu jangan sampai. Jangan sampai lah seperti sampai. itu. Iya. Makanya- Tapi saya mau tekankan itu bukan penipuan ya. Tadi kan ibunya tanya apakah itu ada unsur penipuan. Iya. Itu bukan penipuan ya. Memang seperti itu sistemnya. Kita Betul, harus memang ada. kita harus pahami saja Iya. bahwa memang seperti itu ya. Jadi kalau kita tidak mau kena bunga ya kita jangan tidak membayar secara Iya. lunas gitu. Menarik nih Bu. Tapi kayaknya saya sudah di calling nih, sudah ada penanya lagi nih, ada 5 penanya dari teman-teman PMI yang tidak sabar mungkin untuk dibacakan dan dijawab ini Bu. Mungkin bisa saya tayangkan ini Bu. Nah ini dari Alina, apa yang harus kita lakukan saat debt collector hutang itu datang ke rumah kita di Indonesia ini Bu ya, Iya. saat tak bayar hutang selama 6 bulan, sedangkan data kita yang pakai teman kita saat kita bekerja di Hong Kong. Dan apakah kita bisa melaporkan ke pihak berwajib dengan teror-teror dari lembaga peminjam uang tersebut? Nah ini Bu, debt Kita collector sudah dijawab hutang. sebagian tadi. Ya, Maaf. sebagian tadi sudah Ini di Indonesia. dijawab. Nah, jadi dia debt collector datang ke rumahnya di Indonesia. Jadi Iya. sebenarnya kalau misalnya kejadian hutang piutangnya di Hong Kong itu sebenarnya tidak punya kewajiban di Indonesia. Cuma kadang-kadang mereka punya debt collector ini, peminjam ini punya perusahaan lagi di Indonesia yang bisa memperpanjangkan tangan mereka ya untuk mengancam keluarga di Indonesia. Nah, jadi kembali lagi kita katakan yang pertama adalah yakinkan dulu apakah itu benar-benar memang kalian di situ sebagai penjamin. Iya. Ya, jangan sampai nanti seperti kata Bu Prita tadi sudah membayar ternyata bukan penjamin gitu Iya. ya. Jadi sudah memang Rugi sudah dong. membayar gitu. Nah, jadi yang kedua adalah kalau misalnya tadi debt collector di Indonesia itu sudah sampai mengancam nyawa atau menteror secara mengancam fisik, privasi, kemerdekaan itu kita bisa laporkan kepada polisi, tapi lebih kepada karena mengancam keamanan. Iya, bukan karena masalah hutang piutang ini gitu loh. Itu harus diselesaikan sendiri. Dan ya. saya juga waktu itu saya pernah punya klien dan untuk konseling keuangan ini kejadiannya begitu Pak. Jadi rentenir. Oh, rentenir Bu. Jadi Gimana Bu? dia punya hutang di Hong Kong dan dia sudah cicil bayar malah melebihi dari jumlah pokoknya, sudah hampir 2 kali lipat dari jumlah pokoknya. Tapi ini karena rentenir bunga berbunga ya Pak. Jadi sehingga yang dia nggak puas, dia tetap pembayaran lebih banyak lagi. Saya bilang, saya katakan nggak bisa. Ya saya anjurkan itu tadi kalau misalnya mengancam keamanan, lapor ke polisi. Akhirnya dia jadi tenang gitu loh. Mungkin ngomong-ngomong iya, soal kenapa Bu? rentenir, Iya, kenapa Bu Priti? ada tips yang tadi yang kelima belum disebutkan. Oh iya, benar. Jadi- itu nanti kayaknya kaitannya dengan yang tidak resmi juga mungkin ya Bu ya, bisa ya. Yes. Maksudnya peminjam yang tidak lembaga peminjam yang tidak berlisensi mungkin Bu, ada kaitannya. Iya. Betul. Mungkin bisa ditayangkan nih yang tadi yang belum Slide nomor terjawab Slide nomor 2. slide nomor 2 ya. Betul. Nah, ini nih nomor 5 nih. Nah, ini iya Bu, betul Bu Pritya, ini di kami di KJRI juga selalu Bu dari waktu ke waktu dilapori masalah ini Bu gitu loh. Dan padahal kita sudah terus memberikan himbauan juga bahwa namanya paspor itu ada dokumen negara yang harus benar-benar disimpan oleh yang namanya tercantum pemegang sahnya. Ya, dan menurut Money Lending Ordinance juga paspor tidak bisa dijadikan Gimana Bu itu? jaminan. Jangan gadaikan paspor. Nah, ini tips juga tuh Bu. Mungkin Ibu Prita atau Ibu Media yang Silakan, ini? Tapi berdua lah saling menguatkan. Silakan. Iya. Jadi kembali lagi ya, tadi kalau kita pergi meminjam ke perusahaan resmi, maka mereka tidak akan meminta paspor sebagai jaminan. Karena Perusahaan memang resmi mereka tidak akan meminta
Paspor sebagai jaminan ya Bu ya. Iya. Oke. Karena memang menurut perundangan tidak diperbolehkan. Menurut ordinance ya Bu Iya, ya tadi ya. Karena itu Oke. hak pribadi ya. Iya, itu dokumen Iya. pribadi, dokumen negara, dan tapi ada teman-teman kita yang sayangnya terjerat meminjam dari yang tidak resmi tadi, yang lintah darat, yang rentenir. Oh. Nah, karena ini tidak resmi, tentunya ya praktiknya tidak terkendali ya kan. Iya. Jadi antara lain bisa minta jaminan paspor. Apapun itulah ya jaminannya Iya. termasuk paspor ya. Padahal itu kan nyawa kita ya, seperti tadi Bapak bilang ya. Betul. Iya, seperti itu. Nah ini kayaknya Pertanyaan isunya ini memang menarik Bu, gitu loh. Tapi sepertinya ada satu pertanyaan lagi nih Bu yang masuk nih Bu. Mungkin bisa ditampilkan satu penanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Solika, asal dari Indramayu, Jawa Barat. Selamat malam Ibu Media Putri, Bu Pritia. Waduh, nama saya juga disebut nih. Mantap lagi. Iya. Langsung ya Bu ya, saya punya masalah dengan keuangan. Aku beli rumah, tapi rumah itu sengketa. Padahal aku sudah bayar 60 juta. Beli rumah tapi sengketa. Sudah bayar 60 juta. Uang tersebut dari utang bank. Pertanyaanku, bagaimana uangku 60 juta itu bisa kembali? Aku minta solusinya. Terima kasih. Selanjutnya, utangku di Bank Hong Kong. Oh, ada lagi. Terpisah nih mungkin Ibu ya. Utangnya. Utangku di Bank Hong Kong 27.000 apa 270.000 maksudnya? Tidak. Gade emasku 25 juta. Baru diangsur bunganya saja. Ini mungkin kayaknya terpisah ini mungkin masalah. Satu orang tapi dua Ya, mungkin ini satu sama-sama dari Ibu Solika, tapi masalah yang dia alaminya ada dua nih. Yang satu tadi beli rumah tapi ternyata rumahnya sengketa dan padahal udah dibayar dengan dengan utang 60 juta. Ini bagaimana uang itu kembali ini sudah ini sudah tapi sebenarnya kalau misalnya ini kita lihat aspek utangnya aja dulu nih Bu, mungkin ya karena kalau dia sudah punya hutang di bank 27.000 ya. Ya itu yang di Hong Kong juga kayaknya itu hal utang lain ini di luar dari yang 60 juta itu mungkin. Tapi mungkin kita bisa lihat yang pertama dulu Bu ya, yang masalah 60 juta itu. Kalau sudah dia taruh sebagai uang gada ya di rumahnya ya untuk beli rumah, dia itu mungkin untuk ini lebih masalah ini masalah pelik hukum ya, kita takutnya nanti kalau kita memberikan informasi yang tidak jelas dan kita harus konsultasi dulu dengan pihak yang tahu tentang hukum, mungkin bisa telepon ke Enrich. Ya, ini menarik ini mungkin ke Enrich Ibu Solika bisa telepon ke Enrich ya Bu ya untuk diskusi lebih lanjut. Walaupun beliau di Indramayu Bu, tapi bisa tetap ke WhatsApp-nya berkonsultasi Enrich ya. WhatsApp-nya Enrich. Mungkin ada nomor yang bisa diberikan Bu. 5648 0990 Hong Kong ya, 5648 099 Hong Kong. Jadi mungkin bisa konsultasi dengan kita dulu mengenai detail bagaimana masalah hukumnya. Karena kita kan khususnya bisa mengenai keuangan nih Pak ya, dan pemberdayaan gitu loh. Tapi baiklah, sebelum mungkin ini jadwal waktu juga, ada satu slide slide yang nomor 7 ya mungkin ya. Itu tadi kan yang pertama kita kan harus tahu dulu tujuan kita ke Hong Kong. Dengan tadi yang slide ke-6 mungkin slide ke-6 Pak. Maaf. Nah, jadi tadi yang pertama sudah dijelaskan kita harus tahu tujuan kita dulu ke Hong Kong apa, yaitu dengan menabung sebesar 1.650 ya Pak ya. Sudah jelas tadi untuk apa, mungkin untuk dana darurat, untuk bisnis, untuk usaha ya, untuk pendidikan anak dan lain sebagainya. Nah, kemudian rumusnya kita kasih adalah gaji dikurangin tabungan sama dengan pengeluaran. Nah, tabungannya gajinya 4.630 dikurangin 1.650 adalah 2.980. Nah, tahap ketiga untuk sukses dalam keuangan ini kita ajukan adalah supaya membuat anggaran dan mencatat pengeluaran. Kenapa kita anjurkan untuk membuat anggaran? Adalah supaya pengeluaran setiap minggu atau per bulan itu jelas kemana perginya, dan kemudian juga begitu akhir bulan kita bisa mengevaluasi uang kita kemana saja ini, apakah sesuai dengan anggaran yang kita rencanakan sebelumnya. Nah ini jadi nanti teman-teman bisa dibuat seperti ini ya, untuk bisa sukses, bisa menabung dengan jumlah gaji yang 4.650
1.930 itu. Jadi bikin dulu kemana tujuannya, mau kemana saja uang akan ditabung. Kemudian selisihnya adalah sebagai total pengeluaran. Nah, pengeluaran ini kita detailkan setiap bulannya kemana dikirim uang ke Indonesia, misalnya 1.500 berarti untuk makan di Hong Kong, transportasi dan libur dan lain sebagainya. Jangan lupa bersedekah. Karena sedekah itu membuka pintu-pintu rezeki lainnya ya. Jadi kita ini ilustrasi ya Bu ya. Ini ilustrasinya. Jadi kita harapkan teman-teman dengan melakukan 1, 2, 3 langkah ini bisa membuat sukses dalam menabungnya ya gitu ya Bu Putih ya. Pengelolaan keuangannya ya Bu ya. Dan kemudian kita juga punya program Enrich nih. Betul. Slide terakhir nih. Ya. Enrich. Tadi juga Pak Wendy kan banyak tanya apalagi nih yang Enrich bisa tawarkan ya. Enrich sebenarnya programnya ada banyak. Jadi kita ada 5 workshop atau 5 kelas. Yang itu adalah pertama mengelola uang dengan bijak. Ini adalah yang dasar sekali. Akan membahas lebih detail lagi seperti tadi Ibu Media sudah sampaikan tentang bagaimana kita mengatur anggaran, bagaimana kita menabung dengan lebih berdisiplin ya. Nah, kemudian kalau kita sudah punya tabungan, tentu kita akan memikirkan bagaimana cara kita bisa menambah tabungan, yaitu melalui investasi, atau juga bagaimana kita bisa mengenali investasi bodong supaya jangan sampai kena tipu. Nah, ini dibahas di kelas menambah tabungan. Nah, kemudian kelas yang berikutnya adalah kelas mendirikan usaha sendiri. Di sini membantu teman-teman untuk merencanakan bagaimana untuk kembali ke Indonesia kalau mau mendirikan usaha. Kita bisa bahas rencana bisnis, bagaimana mencatat pembukuan, bagaimana menghitung rugi laba, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah 3 kelas yang terkait keuangan. Kita juga ada 2 kelas yang terkait pengembangan pribadi, yaitu yang pertama adalah kelas berani berbicara. Jadi di sini tadi Bapak menekankan bagaimana caranya supaya bisa percaya diri, supaya bisa berani berbicara dan bisa berkomunikasi, bernegosiasi. Ya, tidak hanya dengan money lender, tapi mungkin dengan majikan juga. Lingkup terdekat itu Bu. Betul. Nah, ini adalah di kelas berani berbicara supaya kita tahu hak-hak kita dan kita lebih pede. Kemudian yang terakhir adalah kelas uang dan keluarga. Nah, di sini bagaimana kita membicarakan masalah uang dengan anggota keluarga yang lain supaya kita bisa saling mendukung dalam mencapai tujuan keuangan. Nah, itu 5 kelas Enrich. Tapi selain itu Enrich juga menawarkan bimbingan perorangan atau mentoring. Jadi di sini untuk teman-teman yang mau secara lebih detail lagi membahas perencanaan bisnis tadi, mau mempertimbangkan berbagai jenis investasi, atau mau konsultasi tentang membayar hutang, itu bisa di bimbingan perorangan. Dan kita juga ada yang terakhir adalah makan siang sambil belajar. Makan siang sambil belajar. Ya, jadi udah dapat ilmu, dapat makan siang lagi. Betul, Bu. Ya, mudah-mudahan ini setelah pandemi ini berlalu kita bisa langsung mulai lagi ya, karena kan kita kan belum bisa makan bareng ya kalau sekarang. Nah, nanti kalau kita udah mulai lagi, intinya adalah kelas-kelas pengayaan, Pak. Jadi topiknya macam-macam, bisa keuangan, bisa juga kesehatan, bisa menyangkut data privasi, usahawan, menjadi apapun ya Bu ya. Iya, itu untuk menambah dari setelah 5 kelas Enrich yang dasar tadi, kemudian kita selalu memperkaya dengan pengetahuan terbaru seperti itu. Wah, kayaknya sebenarnya masih banyak nih Bu Media, Bu Pritia untuk bahas masalah ini Bu, utang, karena selain ada tips, juga ada tips menjadi seorang usahawan juga Bu. Tapi karena sekali lagi waktu nih Bu nih kemudian yang karena kalau dikupas terus waktunya bisa sampai pagi nih Bu. Nanti diundang lagi Pak, ngopi instan lagi. Mudah-mudahan nanti teman-teman PMI COVID-nya semakin berlalu sehingga kelas-kelas untuk pemberdayaan teman-teman PMI semakin banyak dibuka lagi ya Bu ya. Itu loh. Nah, mungkin ini ada ini ya Bu ya, tadi ini Bu ya. Oh, ini kelas pelatihan gratis. Mau ngingetin juga teman-teman nih, jadi bulan Juni ini adalah ulang tahun Enrich. Nah, dalam rangka ini kita mau memberikan kelas uang dan keluarga gratis hanya di bulan Juni. Jadi untuk teman-teman yang belum ikut, silahkan bisa di-scan QR code untuk langsung mendaftar, dan di sini juga bisa mendapat hadiah dari Lush. Iya. Wah, menarik nih Bu. Ya,
teman-teman PMI, kalau boleh saya merangkum juga Bu tadi yang disampaikan, tipsnya banyak untuk teman-teman PMI. Memang untuk utang ini sedapat mungkin ya Bu ya, nomor satu jangan berhutang. Sedapat mungkin. Bila mana teman-teman PMI ingin berusaha tapi berpikirnya mungkin hanya dengan utang, ternyata ada alternatif lain, yaitu menabung tadi. Membuat ya, betul sekali. Kalau boleh bahasa enakan mungkin ya, sedapat mungkin jauhi hutang, kerja pun tenang, sehingga nanti pulang senang, tidak bawa utang. Ya, mungkin seperti itu ya Bu ya. Jadi utamakan kebutuhan daripada keinginan sesaat yang untuk menghindarkan utang. Mungkin teman-teman PMI, sekian dari KJRI Hong Kong untuk episode ngopi instan malam ini, dan kita akan jumpai tentunya ngopi instan berikutnya di episode berikutnya. Tapi untuk apa itu episode berikutnya, coba nanti kita lihat tayangan setelah ini. My employer hit me. I no tell the police or tell the agent, just run away. They straight away in the night. Yeah. Upstairs is a 4 month. Any friend I just follow to sleep in their house. I have pregnant already 5 months. When my son 1 week old, I'm slept in the park for 1 week. For sleep in the garden. I'm not bring not enough the clothes. And then the baby have problem. In the Pathfinder, I'm learning to sewing the blanket. Maybe if I can to sewing ready, use the machine. Yeah, maybe if I have money or I can work already in Indonesia. Yeah, maybe can I open the shop. Just I pray to the God. I want my child, to be good person, and then just good in the life. Mary hanyalah salah satu contoh pekerja migran yang mengalami krisis karena kehamilan yang tidak direncanakan. Namun pada akhirnya, rasa cinta kepada anaknya dan dengan informasi yang lengkap dan benar, Mary dapat mengambil keputusan yang tepat untuk masa depannya dan untuk masa depan anaknya. Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan kehamilan yang tidak direncanakan? Pada Ngopi Instan Jumat depan, kami dari Pathfinders akan membahas mengenai topik ini. Love is beautiful, we just have to be mindful. Cinta itu indah, kita hanya perlu untuk lebih bijaksana. Sampai jumpa Jumat depan. Baik teman-teman PMI, saksikan episode berikutnya di Ngopi Instan selanjutnya. Terima kasih Ibu Media, Ibu Pritya sudah hadir di studio kita ini untuk membahas masalah hutang. Semoga nanti kita bisa ketemu di episode-episode lainnya, Bu Media, Bu Pritya. Baik teman-teman PMI, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum.